Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Peter. Hai sahabat Ben Peter, semoga semua sehat walafiat dan masih semangat belajar TOEFL bareng Ben Pinter. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips dan strategi cara menjawab soal TOEFL Section 2, Structure and Written Expression. Fokus kali ini adalah pada Written Expression atau Part B, nomor 16-40, tentang Error Identification atau Error Analysis. Jika ini pertama kalinya, sahabat nonton video dari Ben Pinter, silahkan cek juga tips dan strategi cara menjawab soal TOEFL Structure and Written Expression bagian pertama. Link bisa dilihat di deskripsi video ini. Berikut ini adalah materi yang sering diujikan di Part B, Structure and Written Expression. Ada word forms, bentuk kata, biasanya berkaitan dengan part of speech, kemudian usage, atau penggunaan struktur atau kata tertentu, verbs, form and use, kata kerja baik bentuk maupun penggunaannya, parallel structures, terkait dengan penggunaan struktur yang sama atau paralel, pronouns atau kata ganti, singular and plural nouns, kata benda tunggal dan jamak, verbals, berkaitan dengan penggunaan verb ing, verb 3 dan infinitives, prepositions atau kata depan, articles atau kata sandang seperti the, a, dan an, comparatives and superlatives, bentuk perbandingan, terutama comparatives, makna lebih, dan superlatives, makna paling. Dan terakhir, word order atau susunan kata. Baiklah, mari kita bahas dari word forms dulu. Word forms atau bentuk kata ini berkaitan dengan penggunaan part of speech atau kelas kata bahasa Inggris. Soal tentang word forms termasuk soal yang terbanyak di Part B. Mungkin ada sekitar 8-9 soal per tes. Soal yang sering muncul di antaranya berkaitan dengan penggunaan adjectives, kata sifat, adverbs, kata keterangan, nouns, kata benda, dan verbs, kata kerja. Materi detail tentang part of speech ini bisa sahabat cek di channel ini. Cara yang paling mudah untuk membedakan masing-masing kelas kata ini antara lain dengan mempelajari suffixes atau akhiran kata bahasa Inggris. Pada video kali ini tidak akan saya bahas dulu. Sahabat bisa Google apa itu suffixes dan pengaruhnya dari segi struktur maupun makna. Dalam soal TOEFL, ada kalanya sahabat harus bisa membedakan penggunaan adjective dan adverb, seperti kata rapid, cepat, dan rapidly, dengan cepat, atau verb dan noun, seperti kata exist, ada, dan existence, keberadaan. Atau bisa juga antara noun yang menunjukkan orang seperti engineer, insinyur, dan bidangnya, engineering, teknik. Coba sahabat kerjakan soal TOEFL ini dalam waktu 30 detik. Ingat ya, untuk Part B, nomor 16-40, sahabat harus memilih jawaban yang ada errornya. Time's up, mari kita bahas. During solar storms, the amount of radiation reaching the Earth is abnormal high. Selama terjadinya badai matahari, jumlah radiasi yang mencapai bumi sangat tinggi atau di luar batas normal. Pilihan A, during, tidak ada error. Preposisi during menunjukkan waktu, artinya selama. Pilihan B, storms, juga tidak ada error. Storms menjadi objek dari preposisi during. Pilihan C, reaching, juga tidak ada error. Reaching ini bentuk reduced adjective clause. Kalau kita terjemahkan ada makna yang. Reaching, yang mencapai. Bentuk lengkapnya adalah which reaches.
Kemudian konektor which dihilangkan dan verbnya dijadikan verb ing. Pilihan D, abnormal, ini adalah jawaban yang kita pilih. Penggunaan adjektif abnormal tidak tepat. Adjektif tidak menjelaskan adjektif yang lain. Seharusnya abnormal diganti abnormally. Kita tambahkan akhiran ly supaya menjadi adverb yang menjelaskan adjektif high. Selanjutnya soal TOEFL written expression terkait usage. Soal yang sering muncul seputar usage antara lain penggunaan make versus do, penggunaan another, other, dan others, perbedaan penggunaan like, unlike, dan as, penggunaan so, such, to, dan as, serta penggunaan much, many, few, dan little. Silahkan sahabat kerjakan soal berikut dalam waktu 30 detik. Time's up. Mari kita bahas. The buffalo and the bison are like except for the size and shape of the head and shoulders. Kerbau dan banteng serupa kecuali ukuran dan bentuk kepala serta pundaknya. Pilihan A, are, tidak ada error, karena subjeknya plural, the buffalo and the bison. Pilihan B, like, ini jawaban yang kita pilih, karena ada error di sini. Penggunaan like tidak tepat. Like yang bermakna seperti, biasanya diikuti noun atau kata benda. Padahal kalau kita lihat di sini, tidak ada noun setelah kata like. Jadi seharusnya yang digunakan adalah alike. Alike biasanya digunakan setelah linking verb atau to be. Pilihan C, except for, tidak ada error. Except for sudah idiomatis. Kata except gandengannya for. Dan terakhir kata size juga tidak ada error. Kata size ini jadi objek dari preposisi for. Juga paralel dengan noun shape. Berikutnya soal TOEFL written expression tentang verbs atau kata kerja. Soal yang sering keluar antara lain subject-verb agreement, kesesuaian antara subjek dan verbnya, apakah singular atau plural, kemudian penggunaan verb yang tepat sesuai tensesnya. Adapun tenses yang sering keluar dalam soal TOEFL antara lain simple present, present perfect, dan simple past. Selanjutnya terkait bentuk kata kerja, seperti verbs yang digunakan setelah kata bantu modal atau have, has, dan had, dan sejenisnya. Juga verbs yang digunakan apakah bentuknya aktif atau pasif. Silahkan sahabat kerjakan soal berikut dalam waktu 30 detik. Time's up, mari kita bahas. Bowling, one of the most popular indoor sports, are popular all over the United States and in other countries. Bowling, salah satu olahraga indoor paling populer di seluruh Amerika Serikat dan negara lainnya. Pilihan A, of, tidak ada error. One of artinya satu dari atau salah satu dari. Pilihan B, most, juga tidak ada error. Most digunakan dalam bentuk superlatif atau makna paling sebelum adjektif yang lebih dari dua suku kata. Kata popular ini 3 syllables atau 3 suku kata. Pilihan C, are,
Ini yang ada errornya. Penggunaan to be are tidak tepat. Seharusnya yang digunakan adalah is, karena subject head-nya bowling ini termasuk uncountable noun. Jadi aturannya sama dengan subject singular noun atau subjek tunggal. Pilihan the other juga tidak ada error. Kata other biasanya diikuti oleh kata benda jamak. Di sini countries. Next, soal TOEFL written expression seputar parallel structures atau struktur yang sama. Ada dua jenis parallel structures yang sering keluar dalam soal TOEFL. Pertama, yang menggunakan coordinate conjunctions seperti and, or, dan but. Dan kedua, yang menggunakan paired conjunctions seperti both and, either or, neither nor, dan not only but also. Kalau sahabat ketemu soal yang ada conjunction ini, bisa jadi soal tersebut tentang parallel structures. Jadi pastikan kata, frase, atau glosa yang digunakan sama dari segi struktur. Silahkan sahabat kerjakan soal berikut dalam 30 detik. Time's up, mari kita bahas. Society uses such human emotions as proud, shame, guilt, and fear to maintain itself. Masyarakat menggunakan emosi manusia seperti bangga, rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut untuk mempertahankan diri atau eksistensinya. Pilihan A, such, tidak ada error. Such bisa digunakan sebelum noun phrase human emotions. Meskipun sebenarnya kita juga bisa menggunakan such setelah emotions, sehingga such as tidak terpisah. Pilihan B, proud, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Kata proud adalah adjective, seharusnya diganti dengan noun pride, biar paralel dengan kata shame, guilt, dan fear. Semua kata ini adalah nouns atau kata benda. Perlu diingat, sahabat perlu teliti kalau ada kata and seperti dalam soal ini, biasanya sering masuk dalam soal parallel structures. Pilihan C, guilt, tidak ada error karena sudah paralel dengan shame dan juga fear. Pilihan D, itself, juga tidak ada error. Pronoun itself mengacu pada noun society. Selanjutnya soal TOEFL written expression tentang pronouns atau kata ganti. Soal TOEFL terkait pronouns yang sering keluar antara lain subject-object pronouns atau personal pronouns, kata ganti perseorangan sebagai subjek dan objek, seperti I dan me, we dan us, they dan them, dan sebagainya. Juga possessive adjective dan possessive pronouns seperti my dan mine, our dan ours, their dan theirs, your dan yours, dan lain-lain. Ada juga seputar pronoun dan noun agreement, kesesuaian antara kata benda dan kata gantinya. Misalnya singular noun pakai it, plural noun pakai they atau them, dan sebagainya. Terkadang juga relative pronouns atau connector adjective clause, seperti penggunaan yang benar antara which yang untuk benda dan who yang untuk orang dan sejenisnya. Dan terakhir seputar demonstrative adjectives dan demonstrative pronouns. Kata penunjuk seperti this, these, that, dan those. Silahkan sahabat kerjakan soal berikut dalam 30 detik.
Time's up. Mari kita bahas. The best way for children to learn science is to perform experiments himself. Cara terbaik bagi anak-anak untuk belajar ilmu pengetahuan adalah melakukan eksperimen sendiri atau mandiri. Pilihan E, best way, tidak ada error. Kata best menjelaskan way, cara terbaik. Pilihan B, science, juga tidak ada error. Kata science jadi objek dari verb learn. Kata to perform juga tidak ada error. Infinitive to perform bisa berada di posisi complement atau setelah to be. Dan terakhir, pilihan D, himself. Ini yang kita pilih karena ada error di sini. Penggunaan himself tidak tepat, seharusnya diganti dengan themselves. Karena kata ganti di sini mengacu pada noun children dalam bentuk plural atau jamak. Jadi harus pakai themselves, bukan himself. Berikutnya soal TOEFL written expression seputar singular dan plural nouns, kata benda tunggal dan jamak. Soal TOEFL terkait singular dan plural nouns yang sering diujikan antara lain singular or plural nouns, kata benda yang dapat dihitung apakah tunggal atau jamak. Countable or uncountable nouns, kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Irregular plurals of nouns, bentuk jamak dari kata benda yang polanya tidak beraturan, bukan ditambah akhiran s atau es untuk bentuk jamaknya. Dan terakhir, plural forms of numbers and measurement, bentuk jamak untuk nomor dan ukuran. Silakan sahabat kerjakan dulu soal ini dalam 30 detik. Time's up, mari kita bahas. Through aquaculture or fish farming, more than 500 million tons of fish are produced each year. Melalui aquaculture atau budidaya ikan, lebih dari 500 juta ton ikan diproduksi setiap tahun. Pilihan E, more than, artinya lebih dari, tidak ada error. Pilihan B, million tons of fish, juga tidak ada error. Kalau ada angka seperti 500 di sini, yang jamak bukan million, tapi satuannya, yaitu ton di sini. Dan fish, bentuk jamaknya sama aja, yaitu fish, jadi di sini tidak ada error. Pilihan C, are produced, juga tidak ada error. To be are digunakan karena subjeknya di sini plural, tons of fish. Terakhir pilihan D, years, ini yang kita pilih. Penggunaan years dalam bentuk plural tidak tepat. Seharusnya dalam bentuk singular, tanpa s. Karena letaknya setelah kata each. Kata each diikuti singular countable noun, atau bentuk tunggal. Selanjutnya soal TOEFL written expression terkait bentuk verbals, atau gampangnya verb ing, verb three, dan infinitives. Soal TOEFL tentang verbals yang sering diujikan antara lain penggunaan present participles atau verb ing seperti writing, past participles atau verb three seperti written, gerunds atau verb ing seperti writing sama dengan present participles, cuma bedanya gerund berfungsi sebagai noun atau kata benda, sedangkan present participles biasanya berfungsi sebagai adjective atau main verb. Dan terakhir, infinitives atau base verb yang diawali to seperti to write atau tanpa to seperti write. Silahkan sahabat kerjakan dulu soal ini dalam 30 detik.
Time's up, mari kita bahas. There are probably around 3,000 languages speaking in the world. Pilihan A, are, tidak ada error. Subjek dari to be are adalah languages, plural noun. Pilihan B, around, juga tidak ada error. Around artinya kira-kira. Pilihan C, speaking, ini verb ing atau present participle. Maknanya aktif, artinya yang berbicara. Kalau kita lihat konteks kalimat ini, penggunaan speaking di sini tidak tepat. Seharusnya kita pakai past participle atau verb 3 yang bermakna pasif, spoken, yang dibicarakan atau yang digunakan untuk berbicara. Spoken di sini sebenarnya bentuk reduced adjective clause atau adjective clause yang dipersingkat. Bentuk lengkapnya adalah which are spoken. Karena di sini ada to be, bentuk reduce-nya gampang. Tinggal kita hilangkan konektor which dan to be are. Jadi spoken aja. Pilihan di the word tidak ada error. Selanjutnya soal TOEFL written expression tentang prepositions atau kata depan. Soal TOEFL tentang prepositions yang sering diujikan antara lain incorrect use of prepositions, penggunaan preposisi yang salah, misalnya seharusnya pakai at tapi yang dipakai in, seharusnya pakai on tapi yang dipakai at dan sejenisnya. Kemudian juga incorrect inclusion or omission of prepositions, penggunaan preposisi yang tidak perlu, atau justru seharusnya pakai preposisi tapi malah dihilangkan, dan lain sebagainya. Silahkan sahabat kerjakan dulu soal ini dalam 30 detik. Time's up, mari kita bahas. Some of the most spectacular waterfalls in the eastern United States are found in the Pocono Mountains of Pennsylvania. Beberapa dari air terjun yang paling spektakuler di Amerika Serikat bagian timur dijumpai di pegunungan Pocono, Pennsylvania. Pilihan A, some, tidak ada error. Some of, beberapa atau sebagian dari. Pilihan B, most of, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Preposisi of biasanya tidak diperlukan apabila kata most digunakan untuk makna superlatif atau makna paling, yang menjelaskan adjektif atau adverb setelahnya. Di sini kata most menjelaskan adjektif spectacular. Pilihan C, in the, tidak ada error. United States memang pakai the dan preposisinya pakai in. Terakhir pilihan D, are found, juga tidak ada error. To be are digunakan di sini karena subject head-nya waterfalls atau noun yang terletak setelah some of. Next, soal TOEFL written expression seputar articles atau kata sandang. Soal TOEFL tentang articles yang sering diujikan antara lain a definite article, kata sandang tertentu yaitu the, indefinite articles, kata sandang tak tentu yaitu a atau an, dan no article atau tanpa menggunakan the, a ataupun an. Silahkan sahabat kerjakan dulu soal ini dalam 30 detik. Time's up, mari kita bahas.
The scholarship that Wilson received to study history at Cambridge presented a unique opportunity. Beasiswa yang Wilson peroleh untuk menempuh studi sejarah di Cambridge merupakan kesempatan yang unik atau langka. Pilihan A, the scholarship, tidak ada error. Artikel the digunakan karena kata scholarship di sini spesifik, dijelaskan oleh klausa that Wilson sampai Cambridge. Pilihan B, history, juga tidak ada error. Kata history ini objek dari study. Pilihan C, Cambridge, juga tidak ada error. Kata Cambridge jadi objek dari preposisi at. Dan terakhir, pilihan D, an, ini yang kita pilih. Penggunaan an tidak tepat, seharusnya pakai karena meskipun setelah ini huruf hidup u, tapi suaranya adalah y, unik. Sahabat perlu catat, kita gunakan bila setelahnya suara huruf mati atau consonant sound. Ingat ya, yang jadi patokan itu suaranya, bukan hurufnya. Seperti u di sini dibaca u. Kita gunakan n bila setelahnya suara huruf hidup atau vowel sound. Selanjutnya, soal TOEFL written expression yang berkaitan dengan comparatives and superlatives atau bentuk perbandingan terutama makna lebih atau comparatives dan makna paling atau superlatives. Soal TOEFL tentang comparatives and superlatives yang sering diujikan antara lain incorrect use, penggunaan bentuk perbandingan yang salah. Misalnya seharusnya menggunakan comparatives tapi malah menggunakan superlatives dan sebaliknya. Juga incorrect forms, bentuk comparatives atau superlatif yang salah. Misalnya seharusnya menggunakan akhiran tapi menggunakan awalan more. Atau digabung pakai awalan more juga pakai akhiran dan lain sebagainya. Silahkan sahabat kerjakan dulu soal ini dalam 30 detik. Time's up, mari kita bahas. The grizzly bear, which can grow up to 8 feet tall, has been called a more dangerous animal of North America. Pilihan A, which, tidak ada error. Penggunaan which sudah benar. Kita bisa cek sebelumnya ada kata bear, bukan orang. Which digunakan untuk menggantikan benda atau selain manusia. Pilihan B, up to 8 feet, juga tidak ada error. Kata feet merupakan bentuk jamak dari foot. Pilihan C, been called, juga tidak ada error. To be been digunakan dalam bentuk pasif been called karena letaknya setelah kata bantu has. Pilihan D, a more, ini yang kita pilih karena ada error di sini. Seharusnya bukan bentuk comparatives a more, tapi bentuk superlatif the most, karena yang dibandingkan lebih dari 2. Cluenya di sini, animal of North America, dari semua binatang di Amerika Utara. The most dangerous animal of North America, binatang paling berbahaya di Amerika Utara. Perlu sahabat ingat, di antara ciri bentuk superlatif biasanya setelahnya menggunakan preposisi of, seperti dalam kalimat ini. Atau terkadang menggunakan konektor that. Yang terakhir, soal TOEFL written expression yang berkaitan dengan word order atau susunan kata. Soal TOEFL seputar word order yang sering diujikan biasanya tentang susunan kata yang salah. Misalnya seharusnya adjective noun, tapi ditulis noun adjective dan lain sebagainya. Silahkan sahabat kerjakan dulu soal ini dalam 30 detik.
Time's up, mari kita bahas. Goods such as flowers fresh and seafood are often shipped by air. Pilihan A, goods, tidak ada error. Goods artinya barang, baik untuk dijual atau dimiliki. Pilihan B, flowers fresh, ini yang kita pilih, karena ada error di sini. Flowers fresh, ini strukturnya noun adjective. Seharusnya adjektif dulu baru noun. Struktur yang benar adalah kata yang menerangkan dulu baru kata yang diterangkan. Jadi yang benar seharusnya fresh flowers, adjektif noun. Pilihan C, seafood, tidak ada error. Sudah paralel dengan flowers. Pilihan D, by air, juga tidak ada error. By air, melalui jalur udara. Berikut ini adalah tips umum dalam menjawab soal TOEFL Written Expressions nomor 16-40. Pertama, baca dengan cepat atau skim soal yang akan dijawab. Kadang, sekali baca, sahabat sudah dapat menemukan error. Kedua, jika belum menemukan jawaban atau error, baca lagi dengan teliti sambil fokus pada kata atau ungkapan yang bergaris bawah. Lihat konteks penggunaan kata yang bergaris bawah disandingkan dengan kata, frase, atau kalimat sebelum dan sesudahnya. Ketiga, jika masih juga belum menemukan jawaban atau error, coba eliminasi pilihan yang sudah jelas tidak ada error. Fokus pada kata yang kemungkinan sahabat ragu ada error atau tidak. Kemudian tebak saja, jangan terlalu lama menjawab. Tandai saja, nanti kalau masih ada waktu, sahabat bisa cek kembali jawaban sahabat.